Kita berada di sesi perbincangan. Saat ini saya berada bersama Dr. Sudirman Katus sebagai Ketua Komite Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kita akan banyak berbincang bagaimana sebenarnya melawan corona, dalam artian menjaga kesehatan supaya kita tidak tertular virus corona yang kini mulai banyak menjangkit di sejumlah negara termasuk di Indonesia, yang kabar terakhir kami terima ada sekitar 19 pasien yang sudah positif corona. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Oke. Dok, kita mau tahu dulu sebenarnya kesiapan rumah sakit ini untuk menangani corona, maksudnya rumah sakit Wahidin Sudirohusodo ini seperti apa? Iya, jadi kalau kesiapan corona memang rumah sakit vertikal Wahidin Sudirohusodo itu sebagai rumah sakit vertikal Kemenkes. Itu memang sudah sejak kasus SARS itu sudah siap dengan berbagai macam wabah itu. Apa fasilitas apa yang kita punya, dok? Semua yang terkait emerging disease, jadi kamar isolasi, tim medisnya itu semua lengkap. Bisa dijelaskan maksudnya ruang isolasi ini bisa menampung berapa banyak dan peralatan apa saja yang kita punya di dalamnya? Iya, jadi kalau ruang isolasi itu sekitar, kan kita punya beberapa ruang isolasi, jadi bisa dimanfaatkan semua. Ya kira-kira ada sekitar 6 tempat tidur. 6 tempat tidur. Artinya tidak lebih dari 6 yang bisa di. Kalau memang lebih kasusnya biasanya kita buat rumah sakit lapangan. Iya, ada. Kalau kesiapan peralatannya seperti apa, dok? Alat semua siap. Apa saja yang jadi misalnya untuk support pernapasan kayak ventilator kita punya. Iya. Kalau dokter, berapa banyak dokter yang disiapkan? Kalau dokter kan ada tim dari spesialis paru, ada dari penyakit dalam, konsultan infeksi, ada yang dari laboratoriumnya, itu semua sudah ada timnya. Jadi kita punya tim KLB namanya. Iya. Itu sudah siap sejak kapan? Itu memang sudah standby SK-nya sejak 2003 sudah ada, dan tiap anu direvisi tergantung kasus apa yang muncul itu. Nah, sekarang kan lagi booming wabah corona ini. Apakah sudah ada SK lanjutannya? Sudah ada SK. Sejak kapan? Sejak kasus wabah corona merebak itu sudah dibuatkan SK oleh Bapak Direktur. Pak, dok, kalau saya boleh tahu sebenarnya, boleh kita berbagi kepada masyarakat, corona ini sebenarnya virus apa? Kenapa begitu mudah merebak sampai begitu banyak negara yang terkena? Jadi ini corona itu sejenis virus RNA. Yang pertama kan SARS, kemudian MERS coronavirus, dan ini COVID-19. COVID itu coronavirus disease tahun 2019. Itu penyakitnya. Tapi virusnya itu SARS versi 2. SARS coronavirus versi 2 katanya. Jadi Nah, ini kan virus RNA. Dia penyebarannya kenapa mudah? Ada beberapa teori. Tapi yang kita anut adalah katanya di manusia itu ada furin namanya. Ada enzim namanya furin. Itu ada di saluran napas, ada di hati, dan ada di usus kecil. Nah, tempat-tempat inilah yang menjadi tempat yang bisa berkembang biak atau bereplikasi dari virus corona tersebut. Itu kan kalau saya melihat gampang sekali menyebarnya, karena sekarang sudah lebih dari 60 negara sepertinya yang sudah terinfeksi. Itu bagaimana prosesnya, dok? Jadi bisa digambarkan lebih sederhana. Jadi penyebarannya itu gini. Kadang orang salah kaprah bahwa dia sebenarnya bukan lewat udara. Jadi close contact. Jadi misalnya dia, kalau pasiennya bersin, maka sekretnya itu misalnya jatuh di medium meja atau bahan-bahan aluminium, itu bisa bertahan sampai 9 jam. Kalau di kain ini bisa sampai 12 jam. Nah, ini kan partikelnya besar. Artinya kalau kita tidak jarak lebih dari 2 meter, itu resiko terkenanya kecil. Jadi kepanikan orang harus pakai masker segala macam itu tidak usah pakai masker yang dijual. Cukup pakai masker yang biasa saja. Itu sudah boleh proteksi. Apalagi kan kita jauh kontaknya, karena yang tertular semua ini yang 19 close kontak namanya. Jadi memang ada riwayat kontak dengan jarak dekat. Kalau mungkin boleh saya bandingkan, kita kan paling umum mengenal adalah virus influenza yang paling gampang menular sebenarnya. Kalau boleh saya bandingkan, seberapa cepat penularannya dibandingkan influenza? Hampir sama dengan influenza, dan semua tapi klinisnya ringan. Jadi angka kematian COVID-19 ini jauh lebih rendah dibanding SARS dan MERS coronavirus. Cuman penularannya cepat karena dia seperti influenza. Kalau di corona kan ada furinnya yang menginfeksi membran sel. Kalau di influenza ada hemoglutininnya. Itu. Seperti apa sebenarnya pencegahan bagi kita masyarakat yang umum yang
mungkin sering kontak dengan orang, itu seperti apa? Jadi kuncinya itu jangan pernah menyentuh wajah. Iya, kalau tidak cuci tangan. Iya, kalau mau terhindar dari jangan pernah sentuh wajah kalau belum cuci tangan. Kenapa? Di wajah kita ini ada 7 sumber masuknya virus corona. Apakah 2 mata wajah saja? Iya, 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, dan 1 mulut. Semua mukosa. Itu resiko masuknya virus corona di mukosa lebih besar. Iya, itu saja yang jaga. Kan kalau kita pakai masker, mata juga masih aneh. Jadi kalau kita sentuh kucek ya, tidak. Apakah dia tidak bisa masuk melalui pori kulit misalnya? Kalau ada kulit yang rusak atau luka, itu juga bisa. Iya, inokulasi. Iya. Jadi seperti mungkin penyebaran virus HIV yang kalau kita bersentuhan darah mungkin seperti bisa masuk. Iya, kalau HIV kan sama-sama dia jenis RNA dan corona, cuman kalau HIV dia harus penularannya lewat kontak darah, luka dengan luka misalnya. Iya. Lalu seperti apa lagi dok yang bisa dibagi kepada masyarakat supaya kita tidak terlalu khawatir berlebihan terhadap virus corona ini? Iya, jadi kalau misalnya ada yang bersin di dekatnya kita, harus kita menghindar. Atau kalau masyarakat yang sakit bersin, ya sebaiknya yang sakitnya pakai masker. Sedikit. Yang sakitnya pakai masker, jangan orang sehatnya. Kecuali kalau kami dokter yang merawat pasiennya atau keluarga terdekat, itu ya harus pakai masker. Apalagi kalau misalnya tinggal seranjang gitu. Tapi kan kita umum bagi kita orang Indonesia adalah bersalaman. Atau mungkin cipika-cipiki bagi masyarakat. Apa tipsnya supaya tidak? Ya kalau misalnya kita sudah ada kasus di sini ya mungkin dibatasi dulu. Iya, karena penularan kan lewat tangan. Kalau tidak dicuci ya pokoknya gitu. Kuncinya jangan sentuh bagian wajah sebelum cuci tangan. Karena sumber masuknya ada di wajah yang paling banyak. Kalau kita melihat dari ciri-ciri fisik seseorang, bisakah kita mendeteksi orang yang terkena corona atau tidak? Kalau ciri fisik sih saya kira tidak khas, ya. Tapi kalau ada batuk pilek, kemudian kita tanya ada riwayat bepergian ke daerah yang positif dinyatakan virus corona, ya itu yang harus mulai khawatir. Ada istilah atau ada juga namanya penyakit pneumonia. Itu pneumonia. Itu seperti apa perbedaannya? Pneumonia itu ya bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan juga oleh jamur. Jadi itu. Ya. Nah, lebih kepada sumber penyakitnya sebenarnya perbedaan di sini. Iya. Jadi sebenarnya klinis hampir sama, cuma penyebabnya aja yang berbeda, otomatis kan obatnya juga berbeda. Iya. Tapi kan begini dok, kita tidak mungkin mendeteksi secara kasat mata seseorang itu terkena corona. Tapi kan kita juga sering melihat ada orang batuk, ada orang bersin. Itu seperti apa? Ya, kalau supaya batuk, bisa pilek, kemudian ada gambaran foto ronsennya pneumonia, ada riwayat dari perjalanan ke luar negeri yang positif corona, itu yang baru kita kelompokkan dalam sistem pasien dalam pengawasan. Kalau dia ada pneumonia, batuk pilek pneumonia, tidak ada riwayat kontak dengan tidak ada riwayat pneumonia, ada riwayat kontak dari negara tersebut, dari yang terpapar 14 hari itu kita sebut dia orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan. Apalagi gejalanya dok selain batuk, bersin segala macam? Ada batuk, pilek, demam. Pada dasarnya umum seperti orang influenza biasa. Cuman yang membedakan kan biasanya kalau kami dokter kan biasa periksa pemeriksaan fisik itu kami tahu bahwa ini mungkin kemungkinan besar pneumonia. Atau dari hasil foto ronsen itu ada gambaran pneumonia. Nah, kadang seseorang itu ketika terinfeksi corona itu harus diisolasi. Berapa lama butuh waktu untuk mengatakan seseorang ini terkena corona atau tidak? Ya, jadi kalau lihat masa inkubasinya yang secara umum dipahami itu adalah 14 hari. Tapi yang ada juga yang mengatakan bisa sampai 24 hari. Jadi kenapa harus 14 hari? Apa yang memang masa inkubasi. Jadi istilahnya masa tumbuh replikasi virus seperti itu dalam pengamatan. Artinya ketika di lebih dari 14 hari itu sudah kita menganggap bahwa masa inkubasinya sudah lewat. Iya. Lalu kita akan melanjutkan perbincangannya, tapi lebih bagaimana sebenarnya menjaga kesehatan kita supaya tidak terserang corona, dan juga bagaimana sebenarnya ada kasus orang membeli jahe secara berlebihan. Apakah betul-betul jahe ini bisa mencegah corona? Nah, ini kita akan bahas saudara seusai jeda. Kita kembali melanjutkan perbincangan kita terkait bagaimana sebenarnya menjaga kesehatan agar kita tidak terkena virus corona. Nah, kita melanjutkan dok. Kita melihat beberapa negara ini banyak yang
alami kematian karena virus corona. Sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang bisa meninggal? Kalau padahal dokter tadi bilang bahwa lebih tidak sebegitu berbahayanya dibandingkan dengan MERS dan Ebola. MERS dengan SARS. Oh, sorry. Ya, jadi COVID-19 itu mortalitasnya sampai sekarang 3,1%. Oke, artinya seperti apa, Dok? Iya, jadi angka kematiannya dari seluruh kasus hanya 3,1%. Tapi kalau SARS itu sampai 9%. MERS corona 32%, jadi masih lebih tinggi MERS coronavirus. Nah, terlepas dari orang mati karena ajal, pada umumnya yang meninggal karena corona itu kalau ada di penelitiannya itu rata-rata umur tua. Ya, jadi umur tua, ada beberapa komorbid biasanya. Kasusnya lebih berat. Tua ini dalam artian usianya atau ketahanan tubuhnya? Usia lanjut. Iya. Di atas di perkiraan umur berapa, Dok? Di atas 60-an. Iya. Artinya mungkin daya tahan tubuhnya juga sudah mulai melemah. Ya, pada umumnya jadi ada penyakit penyertanya, apakah ada diabetes dan sebagainya. Kalau perbandingan kasus kematiannya kan dibandingkan SARS itu kan lebih banyak SARS sebenarnya. Bagaimana medis menjelaskan hal ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, kalau SARS kan memang namanya severe acute respiratory syndrome. Jadi serang saluran napas langsung menjadi gagal napas. Iya. Nah, kalau corona? Kalau corona juga serang saluran napas, tapi efeknya kan pneumonia, masih panjang jalannya ke acute respiratory syndrome. Iya, RDS-nya masih jauh. Nah, kita sekarang melihat bagaimana sebenarnya kita harus dalam artian menjaga diri supaya tidak terkena virus corona. Apa tipsnya, Dok? Ya, yang jadi bisa dibagi sebenarnya? Buat pasien yang batuk pilek sebaiknya pakai masker. Jadi hanya pasien yang batuk pilek? Iya, jadi kalau misalnya pasien batuk pilek, idealnya sih mereka pakai masker. Kenapa? Karena ada dua sumber keluarnya sekret yang paling sering, dari hidung dan mulut. Kalau masker kan tertutup semua. Orang sehat itu kan pokoknya prinsipnya jangan pernah kontak dengan sekret orang yang batuk pilek kalau belum cuci tangan. Jangan pernah sentuh wajah kalau belum cuci tangan. Itu intinya. Adakah misalnya kita kan sekarang di Indonesia masuk di musim penghujan, apakah ada menambah lebih cepat penularannya atau tidak? Iya, jadi replikasi virus itu seasonal, jadi tergantung musim. Jadi kalau kayak kita musim hujan itu jauh lebih cepat dibanding kalau ketika musim panas. Iya, musim kemarau. Berarti ini juga mungkin bisa jadi waspada sebenarnya ketika. Nah, Dok, kita sekarang melihat ada mungkin makanan-makanan yang bisa kita konsumsi sehari-hari supaya kita bisa menambah kekebalan tubuh kita. Iya, sebenarnya semua makanan kan diciptakan sama Tuhan punya manfaat. Makanan apapun yang mau makan silakan. Yang penting buat Anda itu makanan sehari-harinya kita. Ada mungkin spesialis atau jenis-jenis tertentu yang bisa dibagikan kepada penonton itu seperti apa? Makanan-makanan yang tidak ada makanan spesifik. Kemarin kan heboh jahe merah, sebagainya, serai sampai habis di pasaran. Cuman itu kan air hangat biasa pun itu cukup bagus, cukup efektif. Iya. Masyarakat kan meyakini bahwa kandungan di jahe merah atau serai atau temulawak itu meningkatkan daya kekebalan tubuh. Apakah memang seperti itu atau hanya sekedar dalam tanda petik mitos, Dokter? Iya, karena kan orang kalau biasanya kan kita buat dalam minuman saraba misalnya. Nah, itu kan itu juga jadi begini. Corona itu ada yang menganggap self-limiting disease. Artinya penyakit yang bisa sembuh sendiri. Iya, jadi kalau misalnya umur muda itu resiko infeksinya jauh lebih ringan. Artinya dia makan teratur, istirahat teratur itu bisa mengatasi virus corona. Jadi tidak perlu makan yang aneh-aneh sampai jahe merah, serai dan sebagainya. Nah, itu belum ada bukti klinis karena sekarang pun uji klinis yang jalan itu ada 80 uji klinis untuk pengobatan corona. Termasuk kemarin itu kloroquine. Itu obat malaria. Dipakai untuk obat corona. Obat yang dipakai di HIV, Aluvia namanya, ritonavir, Aluvia. Nah, itu digunakan sebagai obat untuk corona juga, dicobakan. Ternyata bisa. Ini kan lagi diuji coba, jadi kita belum bisa karena masih RCT, randomized control trial. Jadi banyak. Kemudian ada herbal yang ekstrak dari bunga seperti bunga sepatu itu yang kuning di Cina itu modelnya seperti kacang polong. Jadi itu yang diekstrak. Banyak. Jadi ada 80 sekarang uji klinis yang jalan untuk obat corona, tapi belum ada yang established. Jadi semua ya kira-kira ini sembuh. Adakah bocoran kepada kami, Dok? Misalnya kapan kira-kira vaksin yang benar-benar untuk corona ini sudah bisa digunakan? Kalau merujuk dari virus SARS, karena SARS ini dengan COVID itu banyak kemiripan. Ya, mungkin bisa saja cepat keluar vaksinnya, cuman
untuk waktunya kan vaksin itu tidak hari ini dibuat langsung terbit karena harus ada uji klinis dan sebagainya. Jadi butuh tahap-tahap. Punyakah kita punya rentan waktu berapa lama biasanya kecenderungan uji klinis itu bisa dilakukan sampai betul-betul dapat vaksinnya? Iya, tergantung metodenya. Iya, kan tidak semua metode terstandarisasi. Jadi dan tergantung tujuannya. Kalau kita mau ikut secara uji klinis yang baik itu butuh waktu yang lama, tidak cepat. Tidak bisa dalam 1-2 tahun. Nah, Dok, kita kan di Indonesia iklimnya iklim tropis. Dokter tadi bilang kalau ketika hujan itu penyebarannya akan lebih cepat. Apakah ada kaitannya dengan penyebaran corona? Iya, kalau musim hujan dingin itu mesti replikasi lebih besar. Iya, kalau misalnya musim kemarau kan di suhu udara luar itu mati virusnya. Virus RNA, virus yang tidak bisa lama bertahan di alam, RNA. Kita kan di Indonesia atau di Makassar lah kita beri contoh, itu kecenderungan suhu kita kan 28 sampai 30 derajat Celcius. Itu kalau misalnya di udara itu berapa lama bisa bertahan corona? Itu tadi, kalau dia di medium besi, aluminium, meja begini bisa bertahan 9 jam. 9 jam. Iya, sekret yang besar itu. Kemudian kalau di kain 12 jam. Iya. Tapi itu di ruangan tertutup seperti misalnya di studio atau di luar? Di ruangan tertutup. Kalau misalnya di luar itu kena sinar matahari mati terus. Iya, jadi tidak usah terlalu berlebihan. Iya. Oke. Bagaimana caranya kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya virus corona ini kita menganggap itu berbahaya, tapi kepanikan berlebihan juga ini justru membahayakan sendiri sebenarnya. Apa yang bisa disampaikan dokter? Iya, jadi kalau misalnya Anda sakit, Anda pakai masker, iya, supaya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian kalau ada keluarga yang baru datang dari kunjungan luar negeri daerah yang kira-kira terpapar COVID, ya harus lapor ke tenaga kesehatan setempat supaya bisa dilakukan screening. Oke. Iya. Oke, Dok, terima kasih banyak informasinya. Sudah banyak kami dapat informasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati agar tidak terkena infeksi corona ini. Mungkin yang terakhir, Dok, ada himbauan buat masyarakat atau penonton Kompas TV seperti apa sebenarnya supaya tidak terlalu panik berlebihan atau tetap menjaga kesehatan, itu seperti apa? Iya, jadi tetap istirahat teratur, makan teratur, kemudian ya rajin-rajin cuci tangan. Ya, apapun yang habis tindakan yang kita lakukan, pekerjaan, senantiasa cuci tangan. Ya, kalau kami orang Islam, ya rajin-rajin wudhu lah misalnya gitu. Oke. Baik, terima kasih dokter atas waktunya, dan saudara, itu tadi perbincangan kami. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah corona agar tidak terjangkit di diri kita atau kepada masyarakat lainnya.